Kehidupan seringkali menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Begitu juga dengan Rian Ibram yang pernah mengalami sebuah kejadian supranatural yang sulit ditelaah oleh akal manusia. Lantas seperti apa kejadian mistis yang selalu diingat oleh pria yang pernah digosipkan dekat dengan Dewi Persik ini? Waktu masih SD, kami pergi ke salah satu kota di Pulau Jawa. Kota ini terkenal dengan budaya yang sangat luar biasa sekali. Jadi pernah malam-malam aku mendengar suara orang bilangnya kuntilanak ya. Itu pertama kali aku mendengar suara kuntilanak. Dan memang suaranya betul, persis seperti apa yang ada di televisi. Bukan nyaring ya, apa ya, lirih banget. Sangat lirih sekali, sangat lirih sekali. Aku sadar betul saat itu. Belum tidur, sampai aku harus menutup kepala dengan selimut karena aku mendengar memang makin lama makin awalnya tuh kenceng sekali suaranya, lama-lama makin kecil. Tapi baru tahu ternyata kalau makin kecil makin dekat. Untung tahunya berapa tahun kemudian. Coba kalau aku udah tahu, mungkin aku bisa menjerit saat itu. Selain kejadian mistis tersebut, Rian pun mempunyai pengalaman spiritual. Kejadian tersebut membuka pandangan Rian bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mengawasinya dan memberikan petunjuk dalam setiap langkah yang dirinya jalani. Ada kejadian spiritual yang selalu aku alamin di saat setiap aku traveling. Jadi suatu waktu aku pernah pergi ke Phuket, Thailand. Saat itu mau pulang. Masih tinggal di kota Bandung, lagi menunggu di waiting area, ada bapak-bapak, secara random dia nanya, orang Indonesia ya? Mungkin karena wajahku sangat Indonesia sekali. Oh iya betul Pak. Dari mana aslinya? Dari Bandung, aku bilang. Pekerjaannya apa? Penyiar radio, saat itu masih siaran radio. Mau sukses gak? Dia bilang gitu. Ya mau dong Pak. Dia jawab, dia bilang kalau mau sukses, ikuti Nabi Muhammad. Hijrah. Keluar dari kota asalmu. Keluar dari Bandung, pindah ke kota lain. Oke. Percakapan itu hanya sampai di situ aja. Kemudian ya pulanglah ke Indonesia, menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi kalimat itu selalu nempel di kepalaku. Kalau mau sukses, hijrah seperti Nabi Muhammad. Berpindah kota. Entah kenapa selalu nempel terus di kepala sampai akhirnya ada tawaran untuk mencoba menjadi penyiar radio di Jakarta. Saat itu memang yang membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi penyiar radio itu ada 5 radio. Mereka di satu grup yang sama. Tapi aku tidak melamar ke radio A karena menurut aku radio A ini cukup bergengsi di antara 4 radio lainnya. Jadi aku hanya melamar ke 4 radio ini, tapi tidak ke radio A. Karena radio A ini menelurkan begitu banyak sekali selebriti di Jakarta. Jadi aku cukup minder untuk daftar ke radio A. Tiba-tiba aku mendapat telepon, bukan dari radio B, C, D, dan E, aku diteleponnya oleh radio A. Datang ke Jakarta untuk wawancara. Saya nggak tahu Jakarta. Bahkan saya salah alamat saat itu. Saya nggak tahu kalau radionya di gedung, sebutlah gedung S. Saya jalan kaki dari salah satu tempat. Lumayan jauh sih kalau dipikir zaman sekarang ya. Karena saya nggak punya cukup uang untuk naik taksi untuk pergi ke situ besok. Saya jalan kaki. Akhirnya saya coba lewatin semua prosesnya. Saya nggak pernah nyangka saya bakal diterima. Sampai akhirnya saya siaran di radio itu sekitar kurang lebih cukup lama juga. 6 tahun. Dan dari radio itu salah satu
pemangku di stasiun televisi ini mendengar aku siaran di situ, dipanggil sama sekretarisnya untuk coba datang ke Trans TV untuk menjadi host insert.